Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Adi. Saya adalah guru IPS di SMP Negeri 9. Kebetulan karena situasi yang tidak memungkinkan, kita hanya bisa bertemu di jaringan dunia maya seperti ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Karena kita tahu hari ini kalau sakit itu mengerikan ya, walaupun cuma sakit yang sangat-sangat sederhana gitu misalnya, tapi kalau mau ke dokter harus mikir-mikir, atau mau ke rumah sakit harus mikir-mikir. Nah, jadi semoga saya doakan semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, kita mungkin bertemunya saya akan memberikan kalian video-video mungkin nanti ya, untuk yang untuk bisa kalian simak gitu, yang mana nanti videonya akan berisi tentang materi-materi pembelajaran IPS. Nah, untuk pertemuan pertama mungkin yang kita bahas adalah yang pertama itu, kalau nggak salah, kalau kita cari udah semoga kalian semua udah punya buku, semua udah dibagikan buku. Nah, yang pertama kan kita bahas adalah keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu sih apa sih keadaan alam kita tuh kayak gimana, terus keadaan penduduk kita tuh kayak gimana, kita harus tahu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Bagaimana letak wilayah Indonesia, letak secara astronomis dan geografis, kemudian apa sih pengaruhnya terhadap keadaan alamnya, apakah letak astronomis dan geografis ini mempengaruhi iklim, mempengaruhi cuaca, kemudian mempengaruhi aktivitas penduduk Indonesia gitu misalnya, apakah itu mempengaruhi semuanya? Nah, akan saya jelaskan lewat video berikut ini. Nah, kita akan membahas tentang letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Seperti yang kalian lihat di video, itu adalah gambaran seluruh benua, kemudian yang ada pada poin tersebut adalah letak di mana Indonesia berada. Nah, kemudian letak wilayah Indonesia itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah letak astronomis, kemudian yang kedua adalah letak geografis. Apa sih letak astronomis itu? Nah, sekarang kalian bisa baca di sana. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang adalah garis khayal, ya, ingat ya, garis yang nggak nyata gitu. Kemudian kalau garis bujur ya sama, nggak nyata. Nah, di sini akan saya gambar yang mendatarnya garis lintang, kemudian yang naik turun itu adalah garis bujur. Dia menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Kalau garis lintang itu bisa disebut dengan garis khatulistiwa juga. Nah, di mana letak Indonesia? Dia ada di 6 lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur juga. Nah, sekarang kita ngomongin tentang letak geografis ya. Apa sih letak geografis? Ya, letak suatu negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia itu berada antara dua benua dan dua samudra. Yang pertama adalah benua Asia, kemudian yang kedua adalah benua Australia. Nah, ini adalah batas-batas wilayah Indonesia. Yang pertama, di sebelah utara ada Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Di selatan ada Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia. Kemudian di barat ada Samudra Hindia. Di timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Any question? Nah, apa sih pengaruhnya? Letak astronomis dan letak geografis ini apa sih pengaruhnya? Nah, yang pertama adalah pengaruh letak astronomi, yaitu garis lintang. Nah, garis lintang menyebabkan Indonesia beriklim tropis ya. Kemudian garis bujur itu menyebabkan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, kalau kita di Bali adalah WITA ya, waktu Indonesia bagian tengah.
Kemudian akibat dari iklim tropis Indonesia, satu, suhunya cukup tinggi antara 26 sampai 28 derajat Celcius, kemudian curah hujannya juga lumayan oke dan banyak. Kemudian apa sih dampak dari curah hujan yang oke tersebut? Ya, kesuburan tanah dan lain sebagainya ya. Seperti kalian lihat di Indonesia, kesuburan tanahnya kan lumayan bagus. Cuman kalau kita buang sampah sembarangan ya bakal jadi yang namanya banjir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian waktu yang ada di Indonesia. Ada 3 pembagian waktu yang seperti yang saya bilang tadi, ada WIB waktu Indonesia bagian Barat, WITA waktu Indonesia bagian Tengah, dan WIT. Nah, pembagian waktu ini dibagi oleh garis bujur yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang waktu, WIB berada 1 jam lebih cepat daripada WITA, kemudian WIT berada 1 jam lebih lambat daripada WITA. Kemudian apa ya? Kita tunggu video dulu sebentar. Kita lanjut lagi. Ini apa ya? Pengaruh positif letak geografis Indonesia. Apa sih positif dari letak geografis Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang saya bilang, Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra secara geografis ya. Letaknya di daerah tropis membuat aktivitas pertanian dan perikanan, peternakan berlangsung sepanjang tahun. Kenapa sepanjang tahun? Karena sepanjang tahun di Indonesia ini selalu melihat yang namanya matahari, berbeda dengan negara-negara yang lain. Misalnya seperti negara Rusia gitu. Rusia tidak sepanjang tahun melihat matahari karena di sana suhunya dingin dan dia terletak di bukan daerah tropis tapi daerah dingin. Kemudian Indonesia terletak antara 2 samudra membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan yang strategis di dunia. Kemudian terletak antara 2 benua membuat Indonesia memiliki iklim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Nah, itu dipengaruhi oleh yang namanya angin muson timur dan angin muson barat. Ya. Angin muson timur itu berhembus dari Australia menuju ke Asia, kemudian angin muson barat berhembus dari Asia menuju ke Australia. Nah, ketika angin muson barat itu akan menciptakan yang namanya iklim kemarau. Kemudian kalau dari timur itu akan mengakibatkan yang namanya iklim musim hujan. Nah, sekarang kita lanjut menuju pengaruh negatif dari letak geografis Indonesia. Nah, budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dapat mudah masuk dan mempengaruhi budaya asli bangsa Indonesia. Tapi ini sebenarnya tergantung sih ya. Kalau kita ngomongin tentang kebudayaan, manusia kan selalu berubah gitu. Kebudayaan itu bersifat dinamis, berubah-ubah. Jadi ya baik-baiknya kita sebagai manusia saja mau menerima budaya yang mana. Kalau budayanya itu bagus, why not? Kalau budayanya itu buruk ya kita buang aja atau tenang jauh-jauh. Itu pengaruh negatif dari letak geografis Indonesia. Tapi banyak juga sebenarnya pengaruh positifnya ya. Misalnya dari segi flora dan fauna dipengaruhi oleh 2 benua tersebut. Kemudian apa lagi ya? Ya menjadi silang perdagangan dunia lah. Oke, segitu dulu pembelajaran hari ini. Thank you for watching this video. See you next week.